pagi anak-anak sekalian, salam sejahtera. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah siswa dapat menjelaskan dengan benar bahwa benda hidup perlu makanan dan air. Dan tujuan yang kedua, siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai bacaan yang akan Ibu tampilkan. Tujuan yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan pentingnya makanan dan air untuk benda hidup dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu siswa dapat menjelaskan pentingnya saling menghargai dengan bahasa yang santun. Anak-anak, pada pagi ini kita akan masuk dalam pelajaran tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, kita belajar dari subtema 1 pembelajaran 4. Anak-anak silahkan buka buku anak-anak pada halaman 32. Nah, silahkan lihat anak-anak. Nah, anak-anak sudah buka halaman semua? Oke, sekarang kita mulai belajar. Lihat di situ pada gambar yang pertama adalah pertumbuhan seekor kucing. Anak-anak bisa lihat pertumbuhan seekor kucing. Nah, kucing digolongkan sebagai benda hidup. Nah, gambar yang kedua anak-anak bisa lihat pertumbuhan pohon pisang. Lalu yang terakhir, pada gambar yang terakhir anak-anak bisa lihat pertumbuhan seorang manusia. Nah, pada bacaan yang anak-anak lihat pada buku anak-anak, silakan baca, kita baca bersama-sama. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan dapat bertambah tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Anak-anak bisa lihat pada pertumbuhan pohon pisang. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh dengan besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, perhatikan dengan seksama pada gambar di buku anak-anak. Lihat di situ pertumbuhan seekor kucing, pertumbuhan pohon pisang, dan pertumbuhan manusia. Nah, anak-anak bisa lihat di situ dan anak-anak bisa membedakan pertumbuhan masing-masing makhluk hidup tersebut. Nah, sekarang anak-anak lihat pada contoh soal latihan yang ada pada buku anak-anak. Lihat di situ anak-anak disuruh membedakan dan membuat kalimat pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalimat yang pertama anak-anak bisa lihat perbedaan antara penggaris yang satu dan penggaris yang satunya lagi. Penggaris yang satu ukurannya pendek dan penggaris yang satunya ukuran panjang. Silahkan anak-anak membuat dalam sebuah kalimat menurut versi anak-anak sendiri. Lalu anak-anak golongkan apakah penggaris tersebut masuk ke dalam benda hidup ataukah benda mati. Silahkan tulis dalam buku catatan anak-anak dan juga masukkan pada latihan anak-anak. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua silahkan anak-anak lihat. Di situ ada gambar apa? Oke, di situ ada gambar tas dan bunga. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak sudah paham belum tentang perbedaan dan pertumbuhan makhluk hidup? Silahkan lihat pada buku LKS anak-anak yang sudah Ibu kasih. Nah, sekarang silahkan mengerjakan. Kemudian anak-anak membuat kesimpulan dan juga perbedaan. Bagaimana manusia bertumbuh jika makanan dan minuman itu terpenuhi, dan bagaimana pula manusia dapat bertumbuh apabila makanan dan minuman tidak sesuai dengan apa yang harus dimasukkan di dalam tubuh anak-anak atau tubuh manusia. Nah, dari situ anak-anak bisa melihat, oh ternyata makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan air. Tanpa makanan dan air, manusia tidak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan sehat. Oke, anak-anak, sampai di sini sudah paham belum? Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa
selalu lihat buku pegangan yang sudah Ibu bagikan. Nah, sekarang Ibu cuma ingin mengingatkan, di antara teman-teman kalian ada yang mendapatkan asupan gizi tidak sesuai, janganlah kalian menghina. Misalnya, kalian melihat teman kalian yang tubuhnya kecil, kerdil, akan tetapi umurnya sama dengan anak-anak. Nah, anak-anak tidak boleh menghina. Lalu tentang berat badan, berat badan anak-anak ada yang gizinya bagus, berarti berat badannya juga bagus. Tetapi kalau misalnya gizinya kurang bagus, maka timbangannya juga tidak akan bagus dan berat badannya tidak sesuai dengan kesehatan anak-anak. Nah, untuk itu Ibu harapkan anak-anak selalu belajar dan belajar di rumah agar anak-anak bisa memahami pentingnya arti makanan dan minuman dalam kehidupan kita. Ingat, setiap pagi kalau datang ke sekolah harus selalu sarapan sehingga tubuh kita menjadi kuat untuk mengikuti pelajaran. Nah, dari sini Ibu minta anak-anak di rumah silakan mengerjakan soal yang telah Ibu bagikan, lalu dikumpulkan ke sekolah. Nah, sekarang kita tutup kelas kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak. Selamat pagi, salam sehat.